Shalom Ibu Maya dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Ananda Rizky Syanawa, dan juga rekan saya, Jonas Gana Satria. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang penerapan fisika modern dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya melalui presentasi hari ini, pengetahuan yang kita miliki boleh sama-sama semakin dikuatkan dan juga dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Ini adalah mind mapping kita hari ini. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang fisika modern. Yang kedua, penerapan fisika modern dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah Bible and Christian worldview. Kalau kita membahas tentang zaman modern, pasti ada kalanya zaman itu kuno atau klasik. Nah, sama juga halnya dengan fisika. Ada fisika klasik dan juga ada fisika modern. Lalu, apakah dasarnya adanya fisika modern? Semuanya itu berawal dari keraguan. Keraguan akan keyakinan yang orang-orang miliki pada zaman klasik fisika. Dan ternyata benar, keraguan itu terungkap. Mereka menemukan adanya sesuatu yang lebih sahih kebenarannya. Jadi diawali dengan bencana ultraviolet menjelang berakhirnya abad ke-19, teori Max Planck mengungkapkan bahwa kontroversi pada bencana ultraviolet itu tidaklah benar. Planck juga menemukan gagasan sederhana tentang radiasi benda hitam. Hal itulah yang menjadi awal dari mekanika kuantum abad ke-20. Kemudian setelah beberapa tahun, ada seorang pemuda biasa yang bekerja di sebuah kantor di Swiss. Pemuda itu bernama Albert Einstein. Dengan percaya diri, ia mengirimkan makalah tentang efek fotolistrik tahun 1905. Gagasan itulah yang membuktikan bahwa berakhirnya fisika klasik. Sehingga Planck tidak sendiri, tetapi bersama dengan Albert Einstein. Tidak kalah dengan itu, ada juga seorang laki-laki terhormat dari kalangan akademis, bernama Niels Bohr. Ia menyumbangkan tentang gagasan spektrum cahaya pada tahun 1913. Dan 9 tahun kemudian, tepatnya di 1922, Arthur Compton melakukan eksperimen juga tentang partikel dan gelombang, yang artinya cahaya itu tidak lagi dapat dibedakan perilakunya antara partikel dan juga gelombang. Kemudian ada juga dari Prancis yang bernama Louis de Broglie. Ia sangat cerdas. Pada tahun 1923, ia merumuskan momentum linier gelombang pada tugas akhirnya. Walaupun awalnya ditolak oleh pengujinya, tapi akhirnya ia diberikan bantuan oleh Albert Einstein. Penerapan fisika modern dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin penerapan fisika modern dalam kehidupan sehari-hari yang akan kami bahas. Yang pertama adalah penggunaan pakaian, yang kedua efek rumah kaca, yang ketiga termos, yang keempat debung film, yang kelima pada bidang kesehatan, dan yang terakhir adalah pada bidang pertanian. Penerapan fisika modern yang pertama yaitu tentang penggunaan pakaian. Pada saat siang hari, saat panas terik, kita menggunakan pakaian yang sangat gelap warnanya. Tentu hal itu sangat panas di tubuh kita daripada kita menggunakan pakaian yang lebih terang warnanya. Yang artinya adalah panas matahari akan menyerap kalor ke dalam pakaian yang berwarna gelap itu. Hal itu menandakan juga bahwa warna yang gelap itu memiliki serapan kalor yang lebih banyak daripada warna terang. Efek rumah kaca merupakan gejala pemanasan global adalah penerapan dari sifat radiasi benda hitam yang merupakan gejala dari fisika kuantum yang juga merupakan bagian dari fisika modern. Secara alamiah, sinar matahari yang masuk ke bumi maka sebagian akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa, dan sebagian sinar matahari yang dipantulkan itu akan diserap oleh gas-gas atmosfer yang menyelimuti bumi yang disebut gas rumah kaca, sehingga sinar tersebut terperangkap dalam bumi sehingga dapat mengakibatkan menghangatkan seisi rumah kaca tersebut. Analogi yang sederhana untuk menggambarkan efek rumah kaca ini adalah ketika pada siang hari mobil diparkirkan di parkiran yang terbuka. Nah, ketika pada sore harinya kita masuk ke dalam mobil tersebut, maka suhu di dalam mobil akan terasa lebih panas dibandingkan ketika kita berada di luar. Hal itu diakibatkan karena sebagian energi panas dari matahari telah
telah diserap oleh kursi, dashboard, dan karpet mobil. Ketika benda-benda tersebut melepaskan energi panas, tidak semuanya dapat keluar melalui jendela, tetapi sebagian dipantulkan kembali. Penyebabnya adalah perbedaan panjang gelombang sinar matahari yang memasuki mobil dan energi panas yang dilepaskan kembali oleh kursi, sehingga jumlah energi panas yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang dapat keluar. Akibatnya, suhu di dalam mobil secara bertahap naik. Penerapan fisika modern selanjutnya adalah tentang termos. Lapisan perak yang mengkilap yang ada di termos itu mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan tersebut memantulkan radiasinya kembali ke dalam termos. Artinya supaya air yang ada di dalam termos itu tetap panas. Sedangkan dinding gelasnya sebagai konduktor yang kurang baik itu tidak dapat memindahkan kalor. Kemudian ada ruang vakum di antara dua dinding itu mencegah untuk perpindahan kalor baik secara konveksi maupun konduksi. Nah, ada pula sumbat yang dibuat dari bahan isolator. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk mencegah adanya konveksi dengan udara luar yang terjadi. Dabbing film. Dabbing film ini biasanya digunakan pada saat membuat film atau digunakan dalam stasiun televisi. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik, dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung sehingga menghasilkan film bersuara. Selanjutnya, penerapan fisika modern yang kelima adalah tentang sinar X yang berfungsi atau memiliki manfaat pada bidang kesehatan. Yang pertama yaitu mengkonfirmasi ada tidaknya suatu penyakit atau cedera pada tulang seorang pasien. Yang kedua, sinar X dapat digunakan untuk mengambil gambar foto yang menembus badan manusia, tetapi diserap oleh sebagian organ seperti tulang. Lalu yang ketiga, ahli radiologi menggunakan pemindaian sinar X untuk menghasilkan gambar struktur internal. Yang keempat adalah untuk melihat kondisi tulang, gigi, ataupun tubuh lain tanpa melakukan pembedahan. Hal ini dikenal dengan namanya fotoronsen. Dalam bidang pertanian, sinar X itu sangat sering digunakan karena sinar X dapat membantu untuk menciptakan bibit yang unggul dan sangat berkualitas. Sinar X dapat memutasi sel sampai sifat yang diinginkan. Oleh karena itu, sinar X sangat sering digunakan dalam bidang pertanian untuk menciptakan bibit yang unggul dan sangat berkualitas. Fisika telah mengalami banyak perkembangan dari yang semula klasik menjadi modern. Hal ini bukan berarti semata-mata karena kecanggihan zaman saja, tetapi di dalamnya ada penyertaan, kehendak, dan kuasa Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose 1 ayat yang ke-16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Artinya adalah semua yang terjadi di dalam dunia ini itu bukan di luar kendali Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang menciptakan, dan untuk Dialah kemuliaan. Begitu juga dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk memiliki pemahaman yang benar tentang kemuliaan Tuhan dan juga dapat memuliakan Tuhan melalui ilmu pengetahuan yang Tuhan ciptakan. Ini adalah beberapa sumber referensi yang kami gunakan. Jika teman-teman tertarik untuk melihat materi kami atau memahami materi yang telah kami bawakan lebih luas, silakan teman-teman melihat referensi ini dan mencarinya di Google.